Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada seorang yang meninggal, berapakah bagian waris untuk bapak kandungnya? Teman-teman, pada video kali ini kita akan coba membahas berapa bagian waris untuk bapak kandung dari seseorang yang meninggal. Yang pertama, yang perlu kita pahami bahwa bapak yang mendapatkan waris dari seorang mayit itu adalah bapak kandung. Jadi bapak yang istilahnya melahirkan mayit ini. Jadi kalau ada bapak sambung, bapak angkat, atau bapak tiri, maka dia tidak termasuk ahli waris dari seorang mayit. Nah, pertanyaannya berapakah bagian waris dari bapak? Dari si mayit. Nah, bapak mendapatkan bagian waris itu ada 3 kemungkinan. Ya. Yang pertama bisa mendapatkan 1/6, atau bisa mendapatkan asobah, atau bisa juga mendapatkan 1/6 ditambah asobah. Nah, sekarang yang pertama, mendapatkan 1/6. Kapankah Bapak mendapatkan 1/6? Bapak mendapatkan 1/6 bagian waris dari seorang mayit ketika mayit ini meninggal dan ada istilahnya itu furuknya yang laki-laki. Furuknya yang laki-laki itu artinya dia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki yang hidup. Nah, jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka Bapak mendapatkan 1/6. Nah, kemudian Bapak bisa mendapatkan asobah. Asobah itu artinya sisa. Jika mayit ini meninggal dan tidak ada keturunan yang hidup. Tidak ada furuk namanya. Tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, atau cucu laki-laki, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Ini semua tidak ada. Nah, tidak ada ini maksudnya bisa mayit ini wafat dan tidak memiliki keturunan. Yang pertama itu ya pengertiannya. Yang kedua, boleh jadi mayit ini punya keturunan, punya anak atau cucu, tapi semuanya sudah wafat terlebih dahulu daripada mayit. Maka dikatakan mayit tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki furuk. Pada saat kondisi ini terjadi, maka Bapak mendapatkan 1/6. Kemudian bagian waris Bapak berikutnya adalah 1/6 ditambah asobah. Maksudnya nanti kita berikan dulu harta sebanyak 1/6. Kalau masih ada sisa diberikan lagi untuk Bapak. Nah, kapan mendapatkan bagian ini? Itu adalah ketika mayit wafat dan ahli warisnya mayit ini itu hanyalah di kalangan furuk ya. Di kalangan furuk ini hanyalah furuk yang perempuan saja. Tidak ada furuk yang laki-laki. Jadi hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Intinya tidak ada yang furuk laki-laki ini, tidak ada anak laki-laki dan tidak ada cucu laki-laki. Ini tidak ada. Ya, sehingga furuk yang ada itu hanyalah anak perempuan atau cucu perempuan. Pada saat kondisi ini terjadi, maka Bapak mendapatkan 1/6 ditambah asobah. Jadi harta kita berikan dulu 1/6, kalau ada sisa kita berikan lagi untuk Bapak. Nah, untuk memahami kasus ini kita coba buat contoh kasus. Ya, contoh kasus misalnya mayit. Mayit wafat, ya, dia seorang laki-laki atau suami. Kemudian ahli waris yang ditinggalkan itu seorang istri, kemudian ada bapak kandung dan anak laki-laki 1 orang. Istri itu mendapatkan berapa? 1/8. Kenapa? Karena ada furuk. Bapak mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena ada furuk yang laki-laki atau ada anak laki-laki. Nah, kemudian anak laki-lakinya mendapatkan asobah. Jadi Bapak mendapatkan 1/6 itu ketika ada furuk laki-laki. Baik bersama furuk perempuan atau hanya furuk laki-laki saja. Nah, untuk menyelesaikan ini ada 8, ada 6, maka kita cari KPK-nya. KPK-nya itu 24. 24 kita kali 1/8 itu hasilnya 3. 24 kita kali 1/6 hasilnya 4. Harta ada 24, 3 kepake untuk istri, 4 bagian Bapak. Maka sisanya adalah 17. Itulah untuk anak laki-laki mendapatkan asobah. Nah, berapa bagian harta masing-masing? Jika harta waris yang mau dibagikan itu 480 juta, maka istri mendapatkan 3/24 dikali total harta. Jadi 3/24 dikali 480 dapatnya 60 juta.
Nah, adapun Bapak itu mendapatkan 4/24 dikali 480 dapat 80 juta. Nah, kemudian untuk anak laki-laki ya, untuk laki-laki mendapatkan 17/24 kali 480 hasilnya 340 juta ya. Nah, demikian pembahasan tentang bagian waris untuk Bapak. Jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan yang sudah kita bahas di bagian waris untuk Bapak ini, silahkan sampaikan atau tanyakan di kolom komentar. Jika teman-teman ada kasus waris yang ingin diselesaikan, silahkan tuliskan secara lengkap siapa yang wafat dan siapa saja ahli waris yang hidup pada saat meninggalnya mayit yang mau kita bagikan harta waris. Termasuk kalau teman-teman ingin dibantu penyelesaian kasus warisnya secara privat ya, silahkan kontak nomor kami yang ada di bio. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu di pembahasan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.